Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga baik ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini, aku mau share tentang pentingnya memiliki dan mempersiapkan dana darurat atau emergency fund. Dana darurat atau emergency fund itu sendiri adalah uang yang kita siapkan untuk keadaan mendesak atau tiba-tiba. Contohnya saja seperti tiba-tiba kita sakit atau keluarga kita sakit, jadi kita harus mengeluarkan biaya pengobatan. Contoh lainnya lagi seperti tiba-tiba suami kita terkena PHK sehingga kita tidak memiliki pemasukan tetap lagi, tetapi kita tetap harus mengeluarkan uang untuk biaya hidup. Atau dana darurat ini juga bisa digunakan sebagai modal usaha akibat terkena PHK tadi. Jadi, dana darurat atau emergency fund itu digunakan untuk kita agar bisa tetap bertahan hidup jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menurut yang aku baca, idealnya dana darurat yang harus kita siapkan itu ada beberapa kategori. Untuk yang sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai anak, itu dana darurat yang harus kita siapkan sejumlah 6 kali pengeluaran kita dalam sebulan. Dan untuk yang sudah berkeluarga tetapi sudah memiliki anak, dana darurat yang harus disiapkan sejumlah 12 kali pengeluaran dalam sebulan. Tapi di sini aku hanya baru menyiapkan 5 juta dulu saja, karena disesuaikan dengan kemampuan dari pendapatan dan pengeluaran kebutuhanku sehari-hari. Jika yang 5 juta ini sudah terkumpul, nantinya uangnya akan aku ubah menjadi dinar atau logam mulia. Nah, setelah itu aku akan membuat emergency fund yang baru, sehingga nantinya jumlah yang terkumpul bisa mencapai target idealnya dana darurat yang harus dimiliki oleh satu keluarga yang memiliki anak. Oh iya, nantinya dana darurat ini tidak boleh dipakai atau digunakan untuk sesuatu yang tidak penting atau tidak mendesak ya teman-teman. Nah, di sini aku akan menyiapkan tabel yang berisi 40 kotak, di mana ada 4 kotak ke kanan dan 10 kotak ke bawah. Kotak-kotak ini masing-masing berisi nominal 100 dan 200, di mana nominal itu berdasarkan kelipatan ribuan, yaitu 100.000 dan 200.000. Pengisian kotak ini tidak tentu ya teman-teman, tidak setiap hari juga atau tidak setiap minggu juga. Untuk setiap bulannya pasti ya, setiap bulan itu pasti disisihkan dari uang gaji suami. Namun aku juga bisa mengisi kapanpun jika aku mendapat pendapatan yang lebih dari hasil jualan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi uang emergency fund ini akan aku isi dengan uang dari gaji suami dan hasil jualan aku. Aku sendiri sih berharap kotak-kotak ini bisa terisi penuh di bulan Juli tahun 2024 atau di akhir tahun 2024. Untuk sekarang ini, tabungan yang aku dahulukan itu adalah dana darurat, dana lebaran, dan dana pendidikan. Mengingat insya Allah anak aku yang pertama tahun depan akan masuk sekolah teman-teman.
Ini juga aku tulis di bawahnya bahwa tabungan emergency fund ini aku mulai di bulan Juli tahun 2023. Nah, ini adalah binder yang biasa aku gunakan untuk menyimpan sinking fund ya, baik catatan maupun uang tunainya. Catatan yang tadi aku simpan di sini ya teman-teman. Nah, ini uang tabungan yang sudah aku siapkan untuk di bulan ini, yaitu sejumlah Rp100.000. Di sini aku tandain dulu ya kotaknya teman-teman, lalu aku akan memasukkan uang ini ke dalam ziplock dana darurat. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin membuat tabungan dana darurat juga, bisa disesuaikan ya nominalnya dengan kondisi pendapatan dan pengeluaran setiap bulan dari teman-teman. Karena kondisi dari kita pasti berbeda-beda ya, tidak bisa disamaratakan untuk nominalnya. Oke, untuk tabungan dana daruratnya sudah selesai ya teman-teman. Semoga kita semua bisa mengisi tabungan dana darurat sesuai dengan target kita masing-masing. Nah, selanjutnya aku mau ngajak teman-teman untuk liburan bareng aku dan keluarga. Jalan-jalan sih lebih tepatnya, jalan-jalan pagi bersama aku dan keluarga di Taman Pemuda Pratama. Taman Pemuda Pratama ini letaknya di Beji ya teman-teman, Beji Kota Depok. Taman ini dikelola oleh pribadi dan milik pribadi, jadi bukan dari pemerintah ya teman-teman. Area dari Taman Pemuda Pratama ini sangat luas, parkirannya terlihat ya teman-teman, sangat luas, ada parkiran motor dan parkiran mobil. Di dekat parkiran mobil, di sana ada pintu keluar serta ada permainan mobil-mobilan. Setelah kita melewati gapura, kita akan melihat kolam renang di sebelah kanan dan permainan pasir di sebelah kiri. Karena ini kali pertama aku kesini, jadi aku nggak tahu nih kalau di sini ada kolam renang. Jadi nggak ada persiapan deh untuk anak-anak berenang. Nah, untuk permainan pasir juga, ini sebenarnya cuacanya panas banget ya teman-teman. Aku nyampe itu sekitar jam 9, jam 9, jam setengah 10 gitu. Jadi untuk ngelepas Fatih sama Fauzan main ke pasir tuh kayaknya kasihan banget, soalnya kan pasir kalau kena panas kan pasti panas banget ya teman-teman. Jadi kita masuk aja ke dalam dan ternyata di dalam ada taman kelinci nih teman-teman. Nah, ini Fatih dan Fauzan sedang ngasih makan kelinci, kasih makannya wortel dan kangkung ya teman-teman, dan ditemani oleh ayahnya. Tuh ayahnya lagi ngajak Fauzan untuk main ayunan. Untuk hitungan weekend, taman ini tidak begitu ramai ya teman-teman, tidak terlalu ramai, masih wajar sih ramainya. Yang ramai tuh sebenarnya yang di kolam renangnya ramai banget. Sebenarnya kalau misalnya untuk berenang dalam kondisi ramai kayak gitu, rasanya kurang puas ya teman-teman. Oh ya, saat kita datang ke sini juga ternyata ada acara wisuda TK, karena di sini tuh ada aula gitu yang bisa disewakan untuk acara. Nah, setelah ngasih makan kelinci, anak-anak tuh tertarik untuk naik mobil-mobilan. Nih, mereka sedang naik mobil-mobilan, mobil remote gitu teman-teman. Jadi dikendalikan oleh ayahnya ya. Mereka senang banget tuh naik mobil-mobilan ini. Oke deh, segitu aja ya dari aku. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir teman-teman. Terima kasih. Semoga apa yang aku sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya, dan teman-teman bisa terhibur juga dengan jalan-jalan virtual bareng-bareng aku dan keluarga. Oke, assalamualaikum, bye-bye.